URGENSI Dakwah Parlemen oleh Aunur Rafiq Saleh, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia, biasa, seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Qs. Hud. 27, dakwah Islam harus disampaikan kepada semua orang dan kalangan. Dari kalangan elit sampai elit, dari kalangan rakyat sampai pejabat, dari kalangan orang biasa sampai pengusaha, dari kalangan swasta sampai pemerintah. Karena dakwah khususnya di kalangan kaum elit sangat diperlukan dan bermanfaat. Firman Allah, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Qs. Az-Zariyat. 55, dakwah Islam kepada kaum elit, Al-Mala, sudah dimulai sejak awal sejarah kehadiran umat manusia di muka bumi. Ini bisa kita ketahui dari ayat di atas, yang merekam jawaban kaum elit kepada Nabi Nuh As, sedangkan Nabi Nuh As termasuk nabi generasi awal umat manusia. Dakwah kepada kaum elit, khususnya penguasa, sangat strategis. Karena posisi mereka yang sangat menentukan. Baik atau rusaknya para penguasa sangat besar pengaruhnya terhadap kesalehan atau kerusakan rakyat. Karena itu Allah mengutus beberapa orang utusannya kepada sejumlah penguasa, seperti Nabi Nuh As, Ibrahim As, Musa As dan Muhammad SAW. Bahkan di kalangan Nabi ada yang menjadi penguasa seperti Nabi Sulaiman As, Yusuf As dan Nabi Muhammad SAW. Salah satu media dan forum yang sangat strategis dan efektif digunakan untuk menyampaikan dakwah kepada kaum elit dan penguasa di zaman sekarang ini adalah parlemen. Karena salah satu tugas dan fungsi parlemen adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Karena itu semua muslim yang menjadi anggota parlemen, dari partai manapun, berkewajiban melakukan tugas dakwah Islam. Amar makruf dan nahi munkar bukan hanya tugas para ulama tetapi tugas ini melekat pada setiap muslim. Jika para anggota parlemen tidak melakukan tugas dakwah nahi munkar kepada penguasa maka mereka berdosa karena merekalah yang paling besar tanggung jawabnya untuk menyampaikan amar makruf dan nahi munkar kepada kaum elit dan penguasa. Karena para dai di luar parlemen tidak memiliki posisi strategis dan efektif sebagaimana yang dimiliki para muslim di parlemen. Jika kewajiban nahi munkar di parlemen atau di kalangan kaum elit penguasa ini telah dilakukan oleh sebagian anggota parlemen tetapi belum efektif karena minim dukungan maka para anggota lain yang tidak mendukung dakwah nahi munkar ini tetap berdosa. Karena fardu kifayah ini belum tertunaikan sepenuhnya dan kemunkaran itu masih terus bergulir. Sekalipun mungkin belum direspon dengan baik oleh para penguasa, dakwah nahi munkar di parlemen harus tetap dilakukan. Hal ini karena beberapa alasan, diantaranya untuk mendapatkan makzirah, eksius, dari Allah dan supaya para penguasa itu masih punya rasa takut kepada Allah. Firman Allah, dan, ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan, lepas tanggung jawab, kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Qs. Al-A'raf, 164, atau untuk menyelamatkan kapal negeri ini agar tidak tenggelam. Amar makruf dan nahi munkar di parlemen ini sangat diperlukan agar negeri ini tidak dihancurkan oleh Allah akibat tidak adanya orang-orang yang melakukan nahi munkar kepada para penguasa. Sabda Nabi SAW, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas seraya berkata, seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami. Bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka maka mereka akan selamat semuanya. Sahih Al-Bukhari 2313, karena itu seharusnya masyarakat, khususnya kaum muslimin, mendukung dan memperkuat orang-orang muslim yang tetap melakukan nahi munkar kepada para penguasa.
Karena dengan adanya nahi munkar di kalangan kaum elit ini, Allah akan menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Jika sudah tidak ada lagi nahi munkar di kalangan kaum elit, bisa jadi Allah akan menurunkan azabnya.